biha mahadah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Rabbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka bersyukur 5 tahun ini, kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat mulia maupun ayat kami. Dalam ini saya akan mengungkapkan tema yaitu rukun sholat. Nah, ini rukun sholat. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Sholu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kami sholat. Nah, sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, as-sholat liman din. Faman aqamaha faqad adama din. Faqad hadama din wa man hadama faqad hadama din ya. Faman tarakaha faqad hadama din. Sholat itu tiangnya agama. Nah, apabila kita mengerjakan sholat itu adalah menegakkan tiangnya agama, dan juga kalau meninggalkan adalah menghancurkan agamanya. Nah, di sini adalah pelaksanaannya. Ada sholat, ada rukun ya, yang tidak boleh tidak harus dikerjakan, dan ada sunat yang anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi rukun sholat itu ada 3 ya ini ya. Ini rukun itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Sesuai dengan anjuran Rasulullah, itu rukun itu ada 3. Yaitu pertama rukun qalbi, ya. Kedua rukun qauli. Ketiga rukun fi'li. Ya. Rukun qalbi yaitu bacaan sholat ya, yang dilakukan dalam hati, seperti yaitu niat. Nah, ini niat adalah rukun ya. Niat sholat itu harus niat, dan juga tertib ya, tertib atau sakinah, tertib ma'inah. Jadi dalam praktek itu tertib itu rukun. Jadi kalau sholat tidak ada tertib, itu tidak sesuai dengan tidak melakukan rukun. Nah, jadi tertib tumanina adalah sikap tenang, diam, dan tidak terburu-buru dalam melakukan syarat. Tumaninah merupakan salah satu syarat tercapainya kekhusyuan dalam sholat. Tumaninah dilakukan pada gerak ya, pada seperti ruku ya, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, yaitu harus tumaninah, tidak tergesa-gesa. Jadi begitu sujud langsung berdiri ya, dan sebagainya. Jadi harus tumaninah. Juga dapat diartikan tumaninah itu sebagai ketenangan batin yang muncul dari keyakinan yang kuat ya, kepada Rabb atau Tuhan, penerimaan atas segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan tumaninah, yaitu dari diam sejenak ya setelah melakukan gerakan salat, kemudian semua anggota badan tetap ya pada tempatnya, membaca bacaan seperti Al-Fatihah juga dengan benar ya, itu adalah tumaninah ya, bacaan Fatihah jadi teringat dengan artinya, jadi
tidak seperti itu sholat tapi tidak tahu artinya di sini, yaitu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat, mendekati sholat kalau kita dengan mabuk itu ya bisa dikatakan itu la ta'lamuna ma ta'kulun. Jadi yang tidak mengetahui apa yang dibacanya. Nah, itu terutama Fatihah ya. Ini harus direnungkan artinya. Terutama di sini dalam Fatihah kemudian dan tasawuf ya. Nah, ini tumanina berasal dari kata bahasa Arab ya, kerja artinya amanah, amin, percaya. Ya, hafidu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 238, yaitu peliharalah semua sholatmu, itu sholat wajib ya, dan peliharalah sholat wusta, itu sholat asar, dan dirikanlah untuk Allah dalam sholatmu itu dengan khusyuk. Nah, itu yang kedua, yaitu yang pertama yaitu hukum qalbi. Yang kedua hukum qauli, rukun qauli ya. Dalam sholat adalah bacaan atau perkataan yang wajib diucapkan saat sholat. Nah, nggak wajib diucapkan dalam sholat. Rukun qauli itu ada 5, yaitu membaca membaca takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah rukun sholat, hukum qauli ya, yang diucapkan. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, membaca tahiyatul akhir. Ya, tahiyat akhir, tahiyat awal itu sunnah ya, sunnah dianjurkan oleh Rasulullah. Yang rukunnya adalah tahiyat akhir. Membaca sholawat saat tahiyatul akhir ya. Dan salam yang pertama itu yang kebelah kanan ya, itu yang pertama. Yang keduanya itu adalah merupakan sunnah atau anjuran dari Rasulullah. Kemudian baca ya, di sini ini bacaan yang sunnah atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca doa iftitah ya. Ini ada Allahumma ba'id baini dan sebagainya, ada yang juga Allahu Akbar kabira dan sebelumnya ya. Kemudian baca surat atau ayat ya, di ayat yang pendek ya, itu adalah sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu panjang, tapi untuk sholat subuh itu ada, karena ada sholat Al-Quran Fajri, yaitu subuh itu bisa dengan panjang ya. Kemudian dianjurkan juga di sini tahiyatul awal sampai membaca sholawat juga itu dianjurkan membaca doa perlindungan terhadap azab api neraka, fitnah kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, serta fitnah dajjal. Kemudian dianjurkan juga untuk membaca doa pengampunan terhadap perbuatan dolim kita itu sering. Perbuatan dolim itu tiap hari itu banyak dolim kepada diri sendiri terutama ya. Bukan diri kepada Allah, dan diri kepada diri sendiri kita harus minta ampun. Fitnah kemudian sebelum salam pertama itu, yaitu dianjurkan seperti tadi ya. Nah, kemudian di sini masih ada waktu, yaitu mengenai surat Fatihah tadi. La sholata, ini nih dalam hadis nomor
hadis sahih Bukhari ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu hadis Bukhari. Kemudian kalau hadis yang lain dari yang bunyinya ini adalah man sholatan, coba orang yang sholat lam yaqra'u fiha, tidak membaca padanya bi umil Quran, yaitu induknya Al-Quran, yaitu Fatihah, fahya di hidajun, yaitu kurang. Ini Rasulullah SAW mengulangi sampai 3 kali ya, salasan 3 kali. Ghairu tamamin, yaitu tidak sempurna, tidak sempurna sholatnya. Kalau yang sudah sholat Fatihah, lalu yang benar-benar ya biasanya dalam rakaat ketiga dan keempat itu sholat baca Fatihahnya itu kayaknya di luar kepala, sebentar saja, tidak terlunungkan. Ya. Kemudian di sini adalah juga ada dalam suratnya yang tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma la ta'lamun ma taqulun. Ya. Jadi sehingga kita itu ucapan itu dimengerti gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan itu tahu artinya, terutama yang rukun-rukunnya itu ya. Kemudian ya di sini yang ketiga yaitu rukun fi'li. Ya, dalam sholat itu ada rukun fi'li yang dikerjakan, perbuatan gerak yang dilakukan di dalam sholat. Nah, termasuk juga ini bagi yang yang sehat, berdiri dengan tegak. Bagi yang jujur itu bisa dengan duduk dan bisa juga waktu yamal waqda wa junubihim, itu bisa dengan berdiri atau bisa dengan kembali tidur gitu. Kalau yang kemudian ruku yang tidak sujud, duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud akhir dan tasyahud awal ya. Jadi kalau duduk tahiyatul awal itu kaki kiri diduduki ya, kaki kiri diduduki. Kalau tahiyat akhir itu pantat itu ke tanah atau ke lantai itu. Nah itu ada 3 ya rukun sholat ya, yang merupakan niat, rukun qalbi, rukun qauli yang ucapan, dan kemudian rukun fi'li yang dikerjakan itu. Itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Ini yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, mohon dimaaf. Aku qouli hada astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.